ini kan laporan pembunuhan terencana. Iya. Kenapa saya katakan pembunuhan terencana? Karena jauh hari sebelum pembunuhan itu atau seminggu sebelum pembunuhan, almarhum ini sudah menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya, meminta maaf atas segala dosa dan pelanggarannya kepada kekasihnya. Kemudian meminta kekasihnya mencari pria lain untuk sebagai pengganti dia, karena dia tidak mungkin lagi mengawini kekasihnya ini karena dia akan berangkat sesuai dengan ancaman pembunuhan itu. Tanggal 7 Juli itu, tanggal 7 maaf ya, tanggal 7 Juli itu dia masih curhat lagi tentang rencana pembunuhan itu. Dia posisi di Magelang. 7 Juli 2022. enggak, 7 Juli sehari sebelum kejadian. Sehari sebelum pembantaian itu, posisinya di Magelang. Itulah dasar saya mengatakan perluas ininya, lokus deliktinya sama tempus deliktinya. Karena di Magelang itu dia sudah diancam apabila naik ke atas kita bunuh dia atau kita bantai dia. Kan kalau Tembak menembak mungkin saja kalau pelakunya banyak. Iya. Menembak satu kan gitu. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, Iya. ada yang samping kan gitu. Kalau ini kan diceritakan kan mereka berhadapan. Kalau ini kan diceritakan kan oleh Karopenmas kan 1 lawan 1. Iya, dan kemudian Nah, pertanyaannya siapa yang nembak dari belakang? Iya, Baradae di atas kan kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kan kenanya di belakang kecuali dia sengaja ngasih belakang ya kan, kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di situ yang mematikan itu adalah tembakan di kepala itu, ya kan? Sama yang di dada. Yang di dada, karena dada kiri ya. Iya. Itu. Jadi ada dua kemungkinan tembakan yang ada dua tembakan yang mematikan di kepala belakang sama di dada. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mematahkan jari-jari, jari kelingking, jari manis dan pergelangan tangan? Termasuk juga luka di kaki tadi. Siapa yang menyebabkan luka di kaki kiri? Kalau luka kanan katanya kan mau masukin formalin. Yang di kiri siapa? Terus yang di bawah lutut kiri siapa? Di bawah dengkul maksudnya. Nah, kemudian yang di apa? Di bahu kanan siapa? Iya. Termasuk kaki yang nggak rata tadi. Nah, terus di situ tadi ada juga itu sampel apa itu diambil di bawah ya ke Jakarta, sampel ginjal. Itu permintaan saya. Jadi sebelum dilakukan otopsi ini kan kami kan sering rapat. Rapat pertama dengan berapa belas atau berapa puluh jenderal itu di Bareskrim Polri. Saya diterima, saya jadi pembicara di situ ya. Setelah saya bicarakan semua ini sesuai gambar-gambar video dan bukti-bukti yang saya temukan. Di Bareskrim Polri. Iya. Saya diterima oleh belasan sampai puluhan jenderal itu. Nah, waktu gelar awal. Dan mereka waktu gelar perkara ya awal ya. Gelar perkara awal. Mereka tidak ada yang bisa membantah. Saya tanya, kenapa ada penjelasan Karopenmas menyatakan tembak menembak setelah 4 hari dan kalian diam saja? Menikmati penjelasan itu. Kenapa tidak ada yang objection, keberatan kan gitu? Harusnya kan objection. Kami melakukan otopsi bukan seperti itu. Harusnya kan begitu dong. Yang terlibat otopsi tadi kan? Harusnya kan itu kan ada bintang 2 itu. Dan beberapa bintang 1 kan dari Puskesmas kan? Woi, kami keberatan bukan begitu yang kami otopsi kan? Harusnya begitu. Supaya tidak keterusan informasi dari Karopenmas ini yang tembak menembak menyesatkan ya. Kami ada menemukan loh tembakan dari belakang. Tapi Karopenmas dari mana sumber informasinya? Kata beliau itu dari otopsi. Ya, maksudnya otopsi itu dikasihkan langsung. Almarhum ini menurut Karopenmas Polri meninggal karena tembak menembak berdasarkan hasil otopsi. Itu yang saya keberatan. Ya, otopsi hasilnya diberikan langsung ke dia. Ya harusnya begitu karena dia berani mereserver kepada otopsi yang pertama. Nah, saya kan punya analisa walaupun saya dikatakan tidak expert di bidang kesehatan, saya ini pembela daripada ratusan rumah sakit dan klinik. Saya pembela dokter ribuan, nakes dan dokter, mulai dari dokter biasa sampai profesor doktor kan gitu. Guru besar kan gitu ya. Nah, maka saya memahami secara umum kalau tembakannya dari belakang sedangkan dia tembak menembak, apa logis? Itu namanya mempetak umpet kalau saling membelakangi kan gitu. Ya, lagian juga begini sobat era sekalian. Ada hal yang memang butuh yang namanya scientific crime investigation ya, seperti dikatakan. Itu harus ilmiah penjelasannya. Tapi ada hal yang ya orang awam pun ya bisa. Kalau lihat misalnya luka tembak di kepala belakang ya nggak perlu pakai disonde tembus. Disonde tembus itu anak SD pun udah tahu kan gitu. Itu pasti ada yang nusuknya ya kan. Nah, yang nusuknya itu ya kalau nggak peluru senjata tajam kira-kira begitu kan gitu.
Kalau senjata tajam lebih dekat lagi jaraknya. Siap. Gitu. Oke, sebelum abang keluar ya, selesai dan meninggalkan hal-hal yang barangkali lupa disampaikan, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi? Yang Silakan. mau saya sampaikan sesuai laporan saya ini kan Agak dekat bang sini, kesini. ini kan laporan pembunuhan terencana. Iya. Kenapa saya katakan pembunuhan terencana? Karena jauh hari sebelum pembunuhan itu atau seminggu sebelum pembunuhan, almarhum ini sudah menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Oke. Meminta maaf atas segala dosa dan pelanggarannya kepada kekasihnya. Kemudian meminta kekasihnya mencari pria lain untuk sebagai pengganti dia, karena dia tidak mungkin lagi mengawini kekasihnya ini karena dia akan berangkat sesuai dengan ancaman pembunuhan itu. Hanya saja kekasih ini tidak begitu percaya. Dia bertanya, yang sakitnya kau bang? Kemudian diminta berdoa. Kemudian apapun masalah yang kau hadapi. Yang kau sakit bang, apa kau sakit ya? Perkataan istrinya, yang kan bagaya Sumatera kan gitu. Yang sakitnya kau bang? Iya. Apakah kamu sakit kan gitu kalau bahasa apa namanya itu SPOK-nya kan gitu lah. Kemudian bukan istrinya tapi ininya kekasihnya. Tunangannya udah berapa tahun mereka pacaran. Nah, kemudian dia minta supaya dia mencari pria lain untuk dinikahi. Kalau saya tidak mungkin lagi menikahi kamu. Ini kan kata-kata terakhir menjelang sakratul maut itu. Nah, tapi respon dari si pacar ini berdoa. Minta pertolongan pada Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, kalau berdoa nanti akan ada solusinya. Malah dibikin di kata-kata di bawahnya itu, semangat bang, jangan kasih kendor, katanya kan gitu. Nah, kalau saya jadi kekasihnya atau ini, harusnya diberitahu kepada orang tua dan atau kepada orang yang punya power. Katakanlah karena ini mungkin adalah polisi, ya minta tolong misalnya Kopassus atau marinir untuk menjemput ke sana kan, kirim ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara luar kan gitu. Kalau memang ancaman itu sangat dahsyat kan begitu. Nah, kemudian di situ dia sampai menangis. Karena dia menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya, maka kekasihnya itu pun menangis juga, sama-sama menangis dan di screenshot. Dan itu pada video call itu yang pada tanggal berapa itu? Minggu ketiga di bulan Juni. Yang 21 Juni itu ya? Iya. Kemudian antara 21 dan 29 karena kan berlanjut ini. Kemudian ketika dia menangis, dia mengadu kasihnya itu kalau ada 29 minggu keempat. Ada 3 squad yang nyinyir atau yang ngeledek gitu loh. Karena ketahuan dia sedang mengadu. Ada 3 suara pria yang nyinyir menurut kekasihnya ini. Nah, ini kan hasil investigasi saya nih, bukan investigasi orang lain gitu. Hasil karya saya mau mendatangkan 11 saksi ya. Saya kerja siang malam untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian di hari terakhir tanggal 27 itu tanggal 7 Juli itu tanggal 7 maaf ya tanggal 7 Juli itu dia masih curhat lagi tentang rencana pembunuhan itu. Dia posisi di Magelang. 7 Juli 2022. Enggak, 7 Juli sehari sebelum kejadian. Sehari sebelum pembantaian itu. Posisinya di Magelang. Itulah dasar saya mengatakan perluas ininya, lokus deliktinya sama tempus deliktinya. Karena di Magelang itu dia sudah diancam apabila naik ke atas kita bunuh dia atau kita bantai dia. Nah, yang menjadi teka-teki itu apa itu apabila naik ke atas ini? Informasi apa sebenarnya? Informasi apa? Yang apakah mereka naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah? Atau ada informasi kah yang naik dari bawah ke atas? Atau dari ya katakanlah kalau yang sekarang ini pangkatnya segini ke pangkat yang lebih tinggi lagi kan begitu? Itulah menjadi teka-teki. Itu yang saya minta kepada Pak Jenderal itu tolong segera ini. Pak Jenderal siapa? Yang memimpin penyidikan ke Jambi. Saya minta itu. Nah, kemudian saking dahsyatnya informasi itu mereka langsung melakukan upaya penyitaan, tapi saya tidak mau, harus ada ketetapan pengadilan supaya nggak main-main. Nah, mereka berjanji penyitaan sementara dari mereka karena waktu itu masih lidik ya, masih BAI, berita cari informasi, berita cari interview. Kemudian setelah diperiksa ini 11 orang dan ditambah dengan keterangan daripada kekasih ini, langsung naik juga sore itu jadi sidik. Jadi nggak lama dapat informasi. Berarti dari tanggal saksi, waktu pengaduan bukan pengaduannya kan udah di Jakarta. Kemudian udah gelar perkara. Segera setelah itu kan saya dapatkan saksi. Saksinya 11 orang. Nah, kami berangkat ke Jambi.
Nah, karena kan saya yang biaya ini yang biaya perkara ekonomi sangat prihatin kan gitu. Jadi untuk menghemat ini kamilah yang berangkat dari Jakarta ke Jambi, penyidik juga berangkat, maka pemeriksaan dilakukan di Polda. Nah saya mendoktrin 11 saksi ini supaya datang ke Polda untuk mengatakan yang benar apa yang dilihat, didengar dan dialami. Nah maka ini sebelum mereka diperiksa oleh penyidik kan saya gali dulu informasinya. Nah, setelah saya gali maka saya serahkan untuk diperiksa. Nah setelah diperiksa ada satu yang mencurigakan. Keterangan daripada si kekasih ini tidak tercatat dalam BAI penyelidik. Maka saya protes. Saya samperin jenderalnya, ini ada apa ini? Ini kalian ini penyelidik Polri atau penyelidik sana kan gitu? Kenapa bang katanya? Ini kok keterangan dia ini tidak tercatat. Wah, lalu dijawab, oh ini udah kami dapatkan kok, udah kami screenshot kok, udah ada di handphone kami dan sudah lapor ke Jakarta. Oh, saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Nanti aja lah bang dalam BP. Saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Berita acara interview. Maka langsung saya tulis pakai tangan saya. Apakah ada keterangan tangan dewan? Ada. Saya catat begini. Saya tidak mau tercecer ini karena ini keterangan sangat penting tentang rencana pembunuhan ini. Maka setelah itu dicatatkan dalam BAI dan dikirim ke Jakarta, langsung gelar perkara Jakarta, naik status jadi sidik. Nah, karena sudah naik status sidik, besoknya aku dampingi lagi. Jadi non stop ini kerja. Dinaikkan lagi menjadi pro justisia, menjadi penyidikan. Nah, saya tanda tangani lah surat panggilan untuk penyidikan untuk 11 orang saksi. Ditambah SP2HP sama ada satu lagi untuk panggilan saya jadi 14. 14 surat saya tanda tangan sekaligus. Nah, jadi ini kerja non stop kita. Nggak ada waktu nyari panggung. Kerja tidur aja nggak sempat. Nah kemudian besoknya karena sudah pada pulang di sebagian saksi ini, kita bergerak lagi setelah pemeriksaan di Polda, bergerak lagi ke Sungai Bahar, menemui orang yang sudah pulang. Sungai Bahar itu dari Jambi berapa jam? 2 jam karena jalannya sangat jelek, infrastrukturnya sangat buruk. Jadi kalau kita jalan itu sebagian bagus, sebagian jalannya mesti ini goyang-goyang gini, jadi pusing. Karena kenapa? Karena kecepatan cuma 5 sampai 10 km per jam. Melewati hutan-hutan itu kan gitu. Nah, sampai di sana kita kan harus mendatangi 2 saksi dari RSUD yang memasang formalin di hari Minggu itu tanggal 10. Nah, kemudian menemui ayah ibunya, kakak adiknya, saksi tetangga dan sebagainya. Maka itu kita selesaikan sampai dengan jam 4 pagi. Di hari Minggu. Orang udah tidur mimpi-mimpi berapa hari, kita 3 hari belum tidur loh. Makanya saya keberatan kalau dibilang saya cari panggung gitu loh. Kita kerja siang malam nggak tidur-tidur, orang menyebutnya cari panggung. Nah, ada nggak orang yang kuat seperti saya seminggu nggak tidur? Saya mau lihat dia kemampuannya. Saya 1 minggu nggak tidur, terus bekerja. Setelah itu jam 4 balik kita ke Jambi lagi. Walaupun kita bayar hotel yang bagus, Swissbell, tapi tidak kita tiduri. Cuma taruh tas aja di situ. Cuma buat mandi di kota Jambi. Di kota Jambi. Nah, setelah itu kerja lagi dan seterusnya, udah beres semua, baru langsung balik ke Jakarta lagi. Saya balik ke Jakarta, nggak tidur, nggak ganti baju, nggak mandi. Bikin surat ke presiden, bikin surat ke wakil presiden, bikin surat kepada Panglima, bikin surat kepada Menko Polhukam, bikin surat kepada DPR Komisi 3, bikin surat ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Angkatan Udara, RSCM dan sebagainya. Banyak surat saya keluarkan. Itu udah tahu udah hari Senin. Senin itu tanggal berapa ya? Hari Senin yang minggu ini. Minggu ini ya. Nah, kemudian langsung beli tiket lagi untuk terbang lagi. Senin itu tanggal 25. Nah, langsung beli tiket lagi hari Rabu. Rabu 27. Untuk mendampingi penggalian kubur sama otopsi ulang kan. Tahu-tahu ada informasi dokter minta rapat lagi karena sebelumnya kan rapat Zoom. Dia mau rapat offline. Waduh, terpaksa kita batalkan lagi itu tiket yang sudah kita bayar, terpaksa itu lunas, beli tiket lagi dipercepat ke Selasa. Maka belum tidur sampai Selasa, langsung terbang lagi ke Jambi. Langsung terbang lagi untuk rapat di salah satu hotel. Nah, di hotel itu sudah banyak petinggi-petinggi Mabes Polri di situ. Saya lihat ada satu ruangan yang sangat besar, mereka sudah di situ semua. Nah, kemudian saya mendampingi mereka rapat keluarga ini dengan dokter. Nah, di situlah negosiasi akhirnya diputuskan keluarga tidak boleh ikut, pengacara tidak boleh ikut memantau ke dalam ruangan otopsi. Kemudian tidak ada CCTV. Nah, maka saya protes kepada jenderal ini, bagaimana sih? Kemarin katanya boleh keluarga, boleh penasihat hukum, ada CCTV.
wah saya di luar kendali saya gitu. Akhirnya nego-nego, akhirnya kita dikasih kesempatan kalau ada pengamat yang berprofesi dokter atau di bidang medis, boleh. Nah ini sudah jam-jam, tinggal berapa jam lagi, tinggal 7-8 jam lagi nih. Iya. Dan itu di malam hari, tapi saya tidak mau putus asa, saya berdoa, kemudian saya minta carikan orang yang seperti ini di Jambi ini atau di pelosok sana, dapat. Dan dalam tidak sampai 1 jam langsung ada itu Herlina. Dan dekat situ rumahnya. Betul. Nah kemudian ada lagi satu dokter, karena saya bilang kalau satu orang. Padahal tadi kan rapatnya di Jambi. Di Jambi malam hari. Iya. Sekitar jam 19 jam 20. Iya. Nah besok pagi jam 4 akan ke pelosok kan begitu. Iya. Nah, tapi kita harus mencari lagi 2 ahli. Perwakilan kita, duta kita kan. Nah, kemudian saya berpikir kalau cuma satu nanti bisa gampang diintervensi. Yang kedua, unus testis, nulus testis. Keterangan satu orang saksi tidak cukup kan gitu. Nah, maka carikan satu lagi. Oke. Dapatlah 2 ini. Kemudian langsung kita kasih surat penugasan, minta KTP, minta SKTR, surat SIP, surat izin praktek dokter. Kemudian minta ijazahnya bahwa benar-benar mereka itu lulusan di bidang atau expert di bidang kesehatan. Dapat itu semua, udah langsung kita susun semua. Lalu saya bentuk tim penggali kubur. Nah, 5 orang dari PBB. Ya. Semacam ormas Batak gitu ya, kepemudaan gitu nah. Bukan persekitaran masa bukan. Itu yang berbaju merah gali kubur itu tuh. Nah, selesai itu sekitar jam 1 malam kita merancang itu semua, menjelang jam 2 kita mandi, langsung bikin alarm bangun jam 4. Jadi kita rebahan 2 jam. Langsung berangkat lagi jam 4 pagi ke pelosok itu. Ke Sungai Dari Bahar. Kota Jambi ke Sungai Bahar. Nah, nyampe di sana itu sekitar jam 6:30, 7, langsung jemput orang tuanya ke SD itu. Keluarganya kita bawa ke rumahnya memang di lingkungan SD itu ya? Sekitar jarak berapa kilo gitu loh. Nah, kita bawa ke situ. Nah, karena mau ada prosesi ibadah, silakan sebelum datang dokter. Maka adalah prosesi ibadah kurang lebih setengah jam. Jadi selesai langsung sudah datang dokter. Kita jam 7.30. Kemudian digali oleh 5 orang, kelelahan tambah 2 orang, kelelahan lagi tambah lagi 2 orang, diangkat. Kemudian kita bawa ke RSUD Sungai Bahar. Nah, RSUD Sungai Bahar itu berhadapan-hadapan dengan SD yang dimana ibu itu orang tua aja mengajar. Nah, kemudian diotopsi lah ini kurang lebih 3-4 jam. Nah, ini barangkali jauh sekali dari pikiran bahwa ini soal relationship apa-apa mungkin ya. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Prof. Kita ini laki-laki. Kalau kondisi kita terancam dan kita akan menghadapi sakaratul maut, masih adakah keinginan ngesek? Saya yakin sudah mati. Gitu loh. Makanya ada lagu dari Pasar Ungu dari siapa itu? Andai ku tahu. Dara bila tiba waktu. Kan gitu.